Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pemirsa yang dimuliakan Allah, Jumat pagi ini kita bisa bersua dalam kuliah duha. Kami ingin menyampaikan materi tentang keakraban. Saudaraku, keakraban itu adalah kedekatan hubungan yang lahir dari sifat sosial yang dimiliki manusia. Karena kita ini manusia cenderung berakrab dengan sesama melalui peluang kesamaan hubungan organisasi, keluarga, profesi, hobi, domisili, dan lain sebagainya. Dan kita juga untuk mencari kenyamanan sesungguhnya atas keakraban itu, kita ingin merasa mendapat keamanan dan yang paling penting adalah kesenangan. Ikhwan fillah rahimani rahimakumullah, keakraban bisa menjadikan sarana kita belajar untuk memperbaiki diri. Kita dapat menjadi cermin bagi teman atau saudara kita yang lainnya, dan begitu pula sesungguhnya sebaliknya. Karena seorang yang akrab dengan kita akan menjadi cermin, kita merasa nyaman, dia mampu melihat kita dan kita pun mampu melihat kita sendiri secara lebih utuh dan objektif. Gangguan yang seringkali terjadi atas ketidaknyamanan karena keakraban barangkali bukan dari orang lain tapi barangkali dari diri kita. Saat mungkin kita belum gosok gigi, bau badan kita yang kurang enak, atau hal-hal yang lain yang mempengaruhi dari sisi jasmani dan dohir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah tauladan utama bagaimana menampilkan fisik jasmaninya secara lebih baik karena ingin dekat dengan siapapun. Harum, wangi tubuhnya, bersih pakaiannya dan seterusnya, penampilan yang terbaik. Tapi yang jauh lebih penting dari keakraban jasmani adalah batin. Karena banyak di antara kita ketika merasa banyak salah, banyak dosa, sehingga sulit untuk kemudian bergaul dengan yang lain, atau merasa miskin sehingga sangat merasa minder, merasa hina ketika harus berjumpa dengan yang lain. Ini harus dilepaskan betul. Kenapa? Karena sesungguhnya kita harus mau mengikuti apa yang Rasulullah SAW sampaikan. Al-mu'minu ma'laf la khaira fi ma la ya'laf wa la yu'laf. Sungguh kata Rasulullah dalam sebuah hadis yang disahihkan oleh Imam Albani yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Hurairah radhiyallahu an pernah menyampaikan bahwa seorang mukmin itu adalah ma'laf. Ma'laf itu artinya mudah akrab, dia menjadi bagian dari sumber keakraban. Karena tidak ada kebaikan pada seorang yang tidak mudah akrab kepada orang lain, dan orang lain juga tidak mudah akrab kepada dirinya. Saudaraku, belajar memperbaiki diri berarti kita pun akan belajar untuk bisa menasihati diri kita. Kita pun harus mampu belajar menasihati serta menerima nasihat dari orang lain, sebab kita tidak akan pernah bisa mampu melihat seluruh bagian dari tubuh kita. Ada sesuatu yang sangat menarik dari peribahasa orang-orang Tionghoa, Tiongkok, peribahasa dari negeri Tiongkok. Kita harus belajar nasihat kebaikan dari siapapun. Terberkati mereka yang bisa mentertawakan diri sendiri, sebab mereka ini orang-orang yang tak pernah berhenti terhibur di saat mendapat kepahitan hidup. Inilah saat orang bisa terus belajar memperbaiki diri, belajar mentertawakan diri, tertawa karena bisa melihat kekurangan dan kekhilafan. Kemudian akhirnya kita bisa menemukan dan berusaha untuk menjadi lebih sempurna, menyempurnakan kelemahan-kelemahan yang ada sehingga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Inilah kemampuan melihat kelemahan. Akhirnya akan bisa memicu kita untuk mudah meminta maaf. Muncul rasa kasih dan sifat memaafkan. Pribadi yang akrab adalah yang rendah hati, menghargai hakikat sebuah hubungan itu terjalin. Maka saudaraku, jadilah pribadi yang mudah akrab, tak membosankan, nyaman untuk bisa dijadikan sahabat. Keakraban saudaraku adalah sarana belajar saling menghargai. Kita akan bertemu dengan individu lain yang memiliki berbagai perbedaan. Beda rupa, kepribadian, prinsip hingga keyakinan.
Maka dalam keakraban, saudaraku, kita belajar untuk dapat menghargai semuanya. Keakraban adalah belajar untuk memahami bahwa setiap orang berbeda dan tidak bisa disamaratakan. Keakraban tak akan pernah bisa dibangun tanpa saling menghargai. Saudaraku, bagaimana bila kita bersahabat dengan mereka yang masih jahat atau belum soleh? Jangan menjauh. Akrabi mereka, karena insya Allah mereka ini lebih membutuhkan perhatian kita. Dan terkadang di dalam hati lubuk yang paling dalam yang mereka miliki, sesungguhnya ada kerinduan yang sangat besar atas kebenaran, atas hidayah. Kata kuncinya adalah warnai mereka, saudaraku. Jangan sampai hanyut terwarnai oleh keburukan-keburukan mereka. Demikian yang bisa saya sampaikan. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.